Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, seperti dikisahkan sebelumnya tentang guru Syekh Siti Jenar yaitu Syekh Datuk Kahfi yang merupakan seorang ulama asal Malaka dan masih keturunan Nabi Muhammad SAW dari cucu beliau Sayyid Husain Asy-Syahid. Syekh Datuk Kahfi juga merupakan salah satu tokoh penting dalam berdirinya kota Cirebon. Dalam episode ini kita akan membahas perjalanan Syekh Siti Jenar dalam mencari sangkan paraning dumadi atau asal muasal kehidupan, dan kehidupan ini akan berakhir di mana. Ikuti video ini sampai dengan selesai agar tidak terlewatkan setiap bagian penting dalam video ini. Namun sahabat sekalian, sebelum kita lanjutkan jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan saat kami update video terbaru. Subscribe dan like dari sahabat semua akan membantu kami dalam mengembangkan channel ini menjadi lebih baik. Tentunya untuk mempersembahkan video-video menarik dan bermanfaat lainnya bagi para pemirsa. Sahabat sekalian, San Ali diasuh oleh Ki Danuselo serta Ki Samadullah atau Pangeran Walangsungsang selama 5 tahun. Kemudian San Ali kecil atau Syekh Siti Jenar kecil diserahkan kembali kepada Syekh Datuk Kahfi untuk dididik agama Islam. Dan dari sini dapatlah diketahui bahwa semenjak kecil San Ali telah diasuh oleh 2 orang santri Syekh Datuk Kahfi. Maka cara mendidik San Ali pun kemungkinan besar tidak melenceng dari apa yang dipelajari oleh Ki Danuselo dan Ki Samadullah atau Pangeran Walangsungsang. Hal ini pun tentu tidak lepas dari pengawasan Syekh Datuk Kahfi. San Ali dididik oleh Syekh Datuk Kahfi selama 15 tahun, diperkirakan antara 1431 Masehi sampai 1446 Masehi. Seperti dikisahkan sebelumnya, San Ali adalah santri yang sangat cerdas. Tak heran jika dalam usia yang masih belia, dirinya sudah banyak menguasai berbagai macam ilmu keagamaan, mulai ilmu nahwu shorof, kemudian balaghah, ilmu tafsir, mustalah hadis, usul fikih, mantik, dan lain sebagainya. Namun kecerdasan dan kehausan akan ilmu pengetahuan membuat batin San Ali terus bergejolak untuk mendapatkan jawaban dari setiap pertanyaan yang muncul dari setiap ilmu baru yang dipelajarinya. Jawaban dari sang guru sering masih menyisakan tanda tanya yang membuatnya terus berusaha untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang menggelayut di dalam hatinya. Dirinya mencoba untuk mencari jawaban dari ilmu Allah yang demikian luas, yang tentu tidak dapat dijangkau dengan akal pikirannya sebagai manusia yang serba terbatas. San Ali begitu serius ketika membaca dan mempelajari ayat-ayat suci Al-Quran, dan selalu berusaha untuk mendapatkan jawaban saat menemukan ayat-ayat yang dirinya tidak memahaminya. Baginya, Al-Quran adalah merupakan kitab suci yang harus dipelajari secara mendalam dan tidak cukup hanya dibaca, karena Al-Quran berisi informasi penting yang disampaikan secara langsung oleh Allah kepada manusia. Dirinya mempelajari Al-Quran ayat demi ayat, dan dirinya menemukan beberapa pertanyaan yang baginya butuh penjelasan yang mendalam, dan kemudian dia mencoba mencari jawabannya, baik dengan berdiskusi dengan teman-temannya maupun menanyakan hal tersebut kepada sang guru Syekh Datuk Kahfi. Namun demikian, jawaban yang dia peroleh belum juga memuaskan batinnya yang haus akan ilmu pengetahuan. Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah tentang asal muasal kehidupan atau sangkan paraning dumadi. Selama merenung, dia menyadari bahwa pada hakikatnya segala apa yang tergelar di alam semesta ini adalah merupakan perwujudan dari aku. Air sungai, matahari, pepohonan, bebatuan, awan-awan, manusia, langit, gunung-gunung, hewan, dan seluruh isi jagat raya ini, mereka ini memiliki aku masing-masing. Andai kata matahari bisa bicara, maka dia akan mengatakan, aku matahari. Begitu juga dengan seluruh isi jagat raya ini. Pasti akan mengatakan aku ini dan aku itu. Dan aku masing-masing itu, pikir San Ali, pastilah memiliki pusat aku
semesta dari mana aku masing-masing itu berasal dan kemana aku masing-masing itu akan kembali. Dengan kesadaran itu, San Ali mulai merasakan kegelisahan yang terus menghantui jiwanya. Ia mulai mempertanyakan segala perilaku ibadah yang telah dijalankannya selama ini. Gusti Allah yang bagaimana yang ia sembah selama ini? Apakah ketundukan dirinya di dalam sembahyang benar-benar merupakan perwujudan dari ketundukannya terhadap Allah? Bukankah sampai saat ini ia belum menemukan hakikat dari pribadinya? Di manakah hakikat pribadiku berada? Di mana hakikat pribadiku bisa ditemukan? Apakah hakikat hidupku tersembunyi di kedalaman hati, jantung, paru-paru, aliran darah, sumsum, atau otak? Tidak satupun pelajaran yang diterimanya dari Syekh Datuk Kahfi memberikan penjelasan yang memuaskan tentang semua pertanyaan-pertanyaan ini. Kemudian ia mendapati kenyataan yang makin membuatnya gamang. Jika hakikat pribadiku saja belum kuketahui hakikatnya, bagaimana mungkin aku mengetahui hakikat aku semesta? Jika hakikat aku semesta belum kuketahui, bagaimana mungkin aku bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapakah sebenarnya manusia? Apakah ada sifat Tuhan dalam diri manusia sehingga membuat manusia menjadi makhluk yang paling berkuasa di muka bumi ini? Dalam pelajaran 20 sifat wajib yang dimiliki oleh Allah yang dipelajari dari gurunya, San Ali menemukan ada beberapa sifat Allah yang juga dimiliki oleh manusia, seperti misalnya kudroh atau berkuasa, kemudian irodah atau berkehendak, kemudian ilmu atau mengetahui, kemudian hayat atau hidup, kemudian sama atau mendengar, kemudian basor atau melihat, kemudian kalam atau berbicara. Allah Maha Pengasih, juga Maha Penyayang. Manusia juga memiliki sifat tersebut. Allah Maha Bijaksana, manusia juga memiliki sifat bijaksana. Allah Maha Pemurah, manusia juga memiliki sifat itu, dan lain sebagainya. Apakah ini makna dari firman Allah dalam surat Shad ayat 72? Faida sawaituhu wa nafahtu fihi mir ruhi. Maka apabila telah ku sempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruhku. Inikah kemudian yang disebut sebagai sangkan paraning dumadi atau asal usul kehidupan. Seperti juga yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Sajadah ayat 9 yang artinya, kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ruh sifatnya ke dalam tubuhnya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Sahabat sekalian, San Ali berpikir, kapan Allah meniupkan ruh sifatnya dalam diri manusia? Apakah selama manusia hidup, maka ruh itu terus ditiupkan? Dan ketika ruh itu berhenti ditiupkan, maka apakah manusia akan sampai pada kematian? Lebih jauh San Ali bertanya-tanya, kenapa manusia dapat merasakan manis, pahit, panas, dingin, lembut, kasar, dan lain sebagainya? Manusia juga memiliki rasa senang, sedih, cinta, benci, damai, marah, dan lain sebagainya. Manusia juga memiliki rasa yang dapat merasakan sesuatu yang salah atau benar, dan manusia juga dapat merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang dikenali melalui rasa mustahil bagi akal untuk menjelaskan hakikatnya. Hakikat dari manis saja tidak akan mampu menjelaskannya. Walaupun dibuat banyak buku untuk menjelaskan apa itu manis, namun tetap saja tidak akan mungkin mengenali rasa manis itu tanpa mencicipinya. Semua orang yang pernah mencicipi rasa manis tentu akan mengakui hakikat manis itu sebagai sesuatu yang ada dan nyata, tetapi dia tidak akan sanggup mengungkapkannya dalam kata ataupun kalimat. Ini baru rasa jasmani. Begitu pula dengan rasa cinta. Semua orang yang pernah merasakan cinta, maka dia akan sangat paham tentang hakikat cinta tersebut. Walaupun ianya tidak sanggup menjelaskan hakikat cinta dalam rangkaian kata atau kalimat. Cinta itu ada dan nyata, dan akal tidak akan sanggup untuk menjelaskannya. Apalagi rasa nurani.
Ia dapat merasakan suatu kebenaran sejati, bahkan dapat merasakan keberadaan dan kenyataan Allah. Semua kita punya nurani dan pernah merasakan apa yang dinamakan dengan kebenaran yang datang dari nurani. Suatu kebenaran yang tak terpengaruh oleh akal dan nafsu manusia. Kita seringkali merasakan kedekatan dengan Allah, dan rasa kedekatan itu mustahil bagi akal untuk mengungkapkannya dalam bentuk kata ataupun kalimat. Atau dengan kata lain, nuranilah yang memiliki potensi untuk meyakini keberadaan Allah dan meyakini akan kenyataan Allah, bukan akal. Akal hanya akan mengiyakan apa yang dirasakan oleh nurani, seperti halnya akal hanya akan membenarkan apa yang dirasakan oleh jasmani dan ruhani kita, tetapi tidak akan mampu untuk memikirkan, apalagi menjelaskannya. San Ali merasakan hal itu semua dan ada dalam dirinya, dan itulah yang dia simpulkan sebagai aku atau ruh yang tiada kendali manusia atasnya. Segala sesuatu yang diakui oleh manusia pada akhirnya akan sirna seiring dengan dicabutnya ruh dari dalam diri manusia, tangan, kaki, dan semua yang ada pada diri manusia. Unsur yang menjadi kekuatan pada diri manusia berada di dalam hatinya, yaitu ruh, atau dalam bahasa sehari-hari disebutnya sebagai aku. Itulah sebabnya ketika seseorang ditanya tentang siapa pemilik anggota tubuhnya, misalnya matanya, telinganya, mulutnya, kakinya, tangannya, dan bahkan semua anggota badannya, maka dia akan segera menjawab, itu semua milikku. Maka adalah aku sebagai pemilik semua itu. Apa yang disebut sebagai ruh atau aku dimaksud ketika masih berada di dalam tubuh manusia, maka yang bersangkutan akan hidup. Ruh itulah yang sebenarnya menjadi kekuatan penggerak terhadap semua potensi anggota tubuh manusia. Dengan adanya ruh, maka telinga akan dapat digunakan untuk mendengar, kemudian mata akan dapat digunakan untuk melihat, dan demikian pula dengan otak, maka dia akan dapat digunakan untuk berpikir. Begitu seterusnya. Akan tetapi manakala ruh tersebut sedang meninggalkan jasadnya, maka semua anggota tubuh tidak akan berfungsi lagi. Semisal ketika seseorang sedang tidur, artinya ruhnya sementara waktu sedang meninggalkan jasadnya, maka mata yang dimilikinya tidak bisa digunakan untuk melihat, telinganya tidak dapat digunakan untuk mendengarkan, otaknya tidak dapat digunakan untuk berpikir, dan bahkan semua anggota tubuhnya tidak akan bergerak dan juga tidak akan berfungsi. Lebih jauh lagi, ketika ruh atau aku seseorang sudah meninggalkan jasad untuk selama-lamanya, maka secara fisik kehidupan seseorang sudah berakhir. Jasadnya harus segera dikuburkan. Apa saja yang ada pada badan orang tersebut sudah tidak lagi berfungsi karena ruhnya sudah meninggalkan badan. Sahabat sekalian, namun masih ada yang mengganjal dalam diri San Ali tentang Sangkan Paraning Dumadi, dan dirinya merasa harus mendapatkan jawaban tentang hakikat aku. Dan bahkan di dalam novel Suluk Abdul Jalil karangan Agus Sunyoto diceritakan bahwa untuk mendapatkan jawaban dari semua pertanyaan-pertanyaan itu, dia harus mempelajari kitab Catur Vipala dari seorang Brahmana bernama Samsita Wrata. Hal tersebut seperti yang dipesankan oleh Ki Samadullah padanya. Jika San Ali ingin mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu, maka dia harus menemui Samsita Wrata, seorang resi yang memiliki asrama bagi para Brahmana muda dalam mencari kebenaran. Menurut Ki Samadullah, hanya resi Samsita Wrata yang ada di Pajajaran yang mampu mengupas hakikat kitab Catur Vipala yang merupakan warisan Prabu Kertawijaya, Maharaja Majapahit. Ki Samadullah sendiri sejauh ini membahas kitab itu bersama Ki Danuselo hanya sebatas pada penafsiran dan belum tentu benar pada tataran penerapannya. Sahabat sekalian, bagaimana perjalanan Sesiti Jenar atau San Ali dalam mempelajari kitab frontal Catur Vipala dari Resi Samsita Wrata ini? Insya Allah
akan kita kisahkan dalam episode selanjutnya. Oleh karena itu, jangan lupa untuk mengikuti episode selanjutnya. Untuk video ini kita cukupkan sekian dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.